Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya ada Honda Vario 160 CBS warna matte black terbaru 2023 yang dibanderol di harga 27.600.000 untuk OTR Bogor. Jadi jika kita perhatikan untuk Honda Vario 160 CBS warna matte black ini, warna yang digunakan mirip sekali dengan versi ABS-nya. Baik itu warna bodinya, warna velgnya yang awalnya hitam menjadi coklat. Kemudian tulisan Vario yang awalnya di versi CBS menggunakan stripping, kali ini sudah dirubah menggunakan emblem. Jadi jika kita lihat sekilas, kita akan susah membedakan antara yang versi CBS dengan ABS. Jadi bisa dibilang ini versi CBS rasa ABS. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna full matte black ya. Untuk bagian tengah menggunakan bahan plastik kasar. Ada stripping tulisan Honda warna putih, kemudian kanan kirinya dipadukan dengan bahan plastik halus hitam juga. Untuk handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna hitam doff, tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri atau rem belakang. Lanjut di bagian bodi depan, untuk dasinya menggunakan warna hitam glossy, dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya. Untuk bodi atas sampai ke bawahnya ini full hitam doff, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Headlamp sudah menggunakan LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanan, jadi desainnya seperti mata. Kemudian total terdapat 4 cluster ya di bagian headlampnya. Kemudian untuk bagian frame headlampnya ini menggunakan bahan plastik kasar yang desainnya menyerupai winglet, jadi maju ke depan, kemudian ada coakan di bagian tengah. Nah di bagian atas terdapat DRL warna putih ya, yang terputus, jadi ditarik dari bagian ujung depan hingga ke bagian tengah, diputus oleh bodi, dilanjutkan lagi dari bagian tengah hingga ke bagian ujung atas. Nah untuk bagian sennya juga sudah LED dengan motif mika seperti berlian ya. Nah seperti ini. Nah lanjut di bagian fairingnya menggunakan 3 tumpukan layer. Jadi di bagian layer pertama desainnya runcing, di bagian layer kedua juga runcing dan lebar. Nah yang baru di versi CBS Matte Black ini, tulisan Honda yang awalnya menggunakan stripping sekarang juga dirubah menggunakan emblem. Jadi sekilas mirip sekali dengan versi ABS-nya. Nah di layar ketiga ini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff juga. Dilanjutkan lagi di bagian undercowl bahan plastik halus juga full hitam doff. Hingga ke bagian dek belakangnya sini ya. Nah, ini full hitam tapi bahannya plastik kasar. Jadi paduan plastik kasar dengan plastik halus. Dek depannya kembali menggunakan plastik kasar warna hitam seperti ini. Nah di bagian kaki-kaki untuk bagian fender depan ini juga menggunakan warna full hitam doff, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensi depan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff juga. Tidak lupa terdapat cover seal shock di bagian atasnya, bahan plastik. Nah di bagian pengereman untuk disnya di sini non wave. Nah di versi CBS ini yang membedakan secara signifikan ya di bagian pengereman. Selain untuk versi CBS ini tidak terdapat grid dan sensor ABS, ukuran disnya juga lebih kecil jika dibandingkan dengan versi ABS-nya. Ini yang bisa kalian bedakan antara versi CBS dengan ABS. Karena jika kita melihat di warna velg ini sekarang sudah sama, menggunakan warna coklat yang awalnya hitam ya. Jadi velg antara versi CBS dan ABS sekarang sudah sama di CBS Matte Black ini. Sama-sama coklat, desainnya Y yang miring ke belakang. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston warna hitam, ban depannya 100/80 ring 14 sudah tubeless, mereknya Federal. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan untuk Vario 160 CBS warna Matte Black 2023. Jadi mirip sekali dengan versi ABS-nya. Nah lanjut kita ke bagian cockpit. Jadi di bagian speedometer menggunakan full digital dengan tampilan yang kotak memanjang, masih sama dengan generasi Vario 125. Ini masih sama speedometernya. Untuk backgroundnya warna abu-abu, atasnya hitam. Ada beberapa indikator seperti sen kanan kiri, indikator alarm, kemudian ada keyless, lampu jarak jauh, engine check, temperatur, ISS, dan indikator aki. Di bagian bawah ada 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur menu di bagian speedometernya. Kemudian tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian tengah. Sisanya untuk bagian batok belakang ini full plastik kasar ya, hitam doff teksturnya, bintik-bintik. Tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS dan starter, belum ada hazard. Nah lanjut ke bagian dashboard. Di bagian dashboard sisi sebelah kiri ini terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet sudah tipe USB. Raknya ukurannya sangat dalam dan cukup luas ya. Kemudian untuk penampakan dari remote-nya seperti ini, kalian akan mendapatkan 2 remote, 2 kunci darurat dan 2 barcode, dan free cover keyless atau cover remote.
Nah, di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang. Di sebelah kanannya ini terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak kalah luas dan dalam. Keamanan sudah smart key atau keyless, keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Nah, di sebelah kanan terdapat seat opener untuk membuka bagian jok dan ada cover kunci darurat. Nah, di area tengah sini ini menggunakan paduan bahan plastik halus, di bagian atas hitam doff, bawahnya plastik kasar hitam doff juga. Nah, kebetulan di sini juga sudah terpasang panel step-floor atau karpet original Honda ya. Bahan karet, ada tulisan Vario warna silver, kanan kirinya stainless. Untuk ukuran step-floornya, jarak antara kanan kiri ini cukup luas, namun antara depan ke belakangnya ini menurut saya masih kurang ya. Mengingat bodinya yang besar gambot, tapi jaraknya ini terlalu dekat. Nah, lanjut di bagian deck belakangnya sini full plastik kasar juga hingga ke bagian bawah sini. Nah, di area bawah sini dipadukan dengan bahan plastik halus, ada tekstur jaring-jaring di bagian tengah. Kemudian untuk step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bodi belakangnya full hitam doff. Nah, sekali lagi yang baru di versi CBS Matte Black 2023, tulisan Varionya yang awalnya stripping sekarang sudah emblem. Jadi mirip sekali dengan versi ABS. Ada tambahan 160 di bagian belakang. Stop lampnya sudah LED dibalut dengan mika berwarna merah, desainnya lebar ke samping. Deck bawahnya full plastik kasar. Fendernya menggunakan model gantung, desainnya mundur ke belakang. Untuk penghubungnya bahan aluminium warna silver. Kemudian kanan kiri ada sayap penahan lumpur ya, bahan plastik kasar. Kemudian untuk lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar seperti ini, sudah LED juga, ada tambahan mata kucing, sennya juga keluar desainnya, sudah LED juga. Kemudian untuk bagian fendernya, ini ukurannya lebar di bagian atas, ke bawahnya mengecil, cukup panjang ya, hampir setengah rodanya. Kemudian terdapat tekstur bintik-bintik di bagian kanan kiri. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini dipadukan dengan warna hitam glossy polos. Untuk behelnya full hitam doff dengan tampilan yang robotik. Jadi desainnya ini lekukan-lekukannya tegas dan tajam-tajam. Ada lubang di bagian ujungnya. Kemudian di bagian joknya, ini joknya menggunakan warna full hitam polos, sama sekali tidak ada motif jahitan ya. Teksturnya bintik-bintik, ukurannya cukup lebar. Di bagian tengah terdapat gundukan yang memisahkan antara bagian depan dan belakangnya. Nah, ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 18 liter. Bisa masuk helm half face, namun untuk full face dengan ukuran yang besar sepertinya tidak masuk. Kemudian ada penampung air radiator cadangan di sini. Jadi buat kalian yang mau isi air radiator tidak perlu repot-repot ke bawah atau ke kolong, sudah disediakan di atas. Kemudian ada tempat kunci seperti obeng dan kunci busi. Nah, tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Di area tangki ini dibalut dengan cover plastik. Nah, lanjut ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin di 0,8 liter, sudah ESP Plus dan sudah 4 valve atau 4 katup. Rangka yang digunakan rangka e-self. Posisi engine mounting tidak lagi di bawah, melainkan dipindah ke atas. Nah, untuk bagian cover CVT ini menggunakan paduan besi di bagian belakang, ada tulisan Honda diukir ya, hitam doff. Nah, depannya ini ada cover plastik ya, warna hitam juga. Sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan tentunya. Di bagian cover filter udara juga full hitam, ada emblem ESP Plus dan 160 4 valve yang diukir. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk suspensi belakangnya single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Kemudian di area tengah juga terdapat hager ya, dengan ukuran yang cukup panjang dan lebar. Ada karet penahan lumpur juga yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan lumpur atau kerikil. Nah, lanjut di bagian pengereman belakang. Nah, ini yang membedakan antara CBS dengan ABS. Jadi jika kita lihat dari segi warna, emblemnya itu mirip dengan ABS-nya, tapi di bagian pengereman ini yang sangat membedakan. Untuk versi CBS ini menggunakan tromol, sedangkan di ABS sudah disc brake. Nah, itu ya pembedanya. Di bagian warna velg sama sekali lagi coklat antara CBS dengan ABS-nya. Ban belakangnya tubeless ya, Federal, ukuran 120/70, ringnya 14. Nah, lanjut kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk penampakan dari cover radiatornya seperti ini. Bahannya plastik kasar, desain kisi-kisinya melengkung ya, hitam. Kemudian di bagian swing armnya silver. Kemudian di bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler hitam doff juga. Di bagian belakang teksturnya bintik-bintik, depannya polos, ada beberapa motif lubang di bagian depannya. Kemudian di bagian ujungnya ini terdapat
end cap warna silver, desainnya oval, ada tekstur bulat bolong-bolong ya di bagian tepinya yang menambah kesannya semakin sporty. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian belakangnya full. Nah, ini dia. Kemudian di bagian fender dan bagian kaki-kaki belakangnya. Hingga ke bagian kokpitnya, untuk bagian kokpitnya seperti ini penampakannya. Nah, sekarang kita akan lihat full dari sisi sebelah kiri. Nah, dari sisi sebelah kiri kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi jika kita lihat sekilas dari segi warna bodinya, emblemnya, warna velgnya, di versi CBS Matte Black ini sama persis dengan ABS Matte Black. Jadi yang membedakan paling signifikan jika kita lihat di bagian pengereman ya, antara bagian pengereman depan ataupun belakang. Ini terlihat antara yang CBS ataupun yang ABS. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuales Prasetyo dan sampai jumpa.